dalam Islam itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya apa? Masuk Islam itu kan secara keseluruhan. Iya. Transaksi ekonomi itu adalah bahagian daripada ekonomi syariah. Kita menolong orang itu adalah bahagian daripada ekonomi syariah. Lalu pertanyaan hari ini adalah, sudahkah kita mengeksekusi syariat Islam itu secara keseluruhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Hai Sobat Kampus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program UWIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Hari ini kita akan bicara dengan salah satu profesor UWIR tahun tinggi, baru dilantik, dan beliau perjuangannya menuju ke level puncak karir akademiknya cukup panjang. Kita sambut Prof. Dr. Haji Zulkifli Rusbi. Selamat datang Prof di ruangan kita yang sederhana ini. Jadi Prof. Zul ini teman-teman adalah seorang pakar di bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan bidang kajiannya adalah fokus kepada ekonomi syariah. Prof. Baik. Gimana hari ini Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah, Ferry. Setelah tidak lagi menjadi dekan, apa kesibukan sekarang Prof? Saya kemarin berpikir setelah jadi dekan agak kurang kesibukan. Ternyata lebih sibuk pula sekarang daripada jadi dekan. Karena memang banyak kegiatan di luar yang selama ini kita kan mencoba merem-rem dia, karena pokoknya kan di UWIR gitu. Tapi hari ini karena memang di UWIR kita tidak memegang jabatan, sangat sibuk sekali Pak Eri. Apa yang sejauh ini Prof yang kerjakan di luar yang memiliki kemaslahatan untuk umat? Ya, pertama diminta sebagai instruktur untuk memberikan pencerahan tentang institusi ekonomi syariah itu. Oke. Institusi ekonomi syariah. Karena di masyarakat kita, apalagi masyarakat awam, memahami ekonomi syariah itu kan hanya dalam konteks riba dan tidak riba. Oh ya betul. Ya. Betul. Tetapi sebenarnya Dokter bukan seperti itu. Itu satu daripada instrumennya. Tetapi yang lain adalah bagaimana kita mengeksekusi sistem ekonomi syariah itu bukan saja dalam batas riba dan tidak riba, tapi dalam konsep ekonomi syariah itu ada namanya ta'awun di dalam, tolong menolong gitu. Oke. Nah, tolong menolong itu dalam perspektif ekonomi syariah itu boleh dilakukan yang tidak seagama dengan kita, yang tidak seagama, karena ini kan dia tidak masuk kepada sektor akidah. Salah satu diantaranya kita mensosialisasikan sistem ekonomi syariah itu yang jelas bagi umat Islam. Kemudian kepada non-muslim itu kita lakukan ternyata ada potensi keingintahuan masyarakat non-muslim terhadap secara substansi perbedaan antara ekonomi syariah ini dengan ekonomi konvensional. Lalu setelah kita jelaskan, ternyata khususnya saudara-saudara kita yang tidak seakidah China misalnya, mereka menarik itu dengan ekonomi syariah. Oke. Menarik karena dia mencoba mengkombin sistem bunga bank itu, Dokter Heri, dengan sistem bagi hasil. Oke. Jadi kalau sistem bunga bank itu kan dia monoton. Artinya kalau dia menerapkan 1% ketika dia melakukan pinjaman kepada bank itu sampai 12 bulan, maka 1% itulah yang akan berlaku terhadap bunga bank, dan itu dibayar dalam bentuk tetap. Tetapi setelah mereka memahami ini, terlepas ya konsepnya, mereka kan tidak dapat pahala itu Pak Eri. Yang mereka dapat itu kan hanya profit oriented, keuntungan. Jadi dia bilang, Pak Zul, setelah kami mencoba mengkombin dia, ternyata keuntungan ekonomi syariah itu dia tidak tetap loh Pak, dia berjalan katanya. Saya bilang benar, dari mana Bapak bisa membuat indikasi itu? Dia mencontohkan pertama, kalau misalnya saya meminjam uang ke bank syariah itu 10 juta rupiah dengan pola bagi hasil, maka di bulan pertama saya mendapat keuntungan itu 1 juta rupiah dengan presentasi bagi hasil itu 30-70, yang 70-nya adalah kita punya nasabah, kalau di dalam ekonomi syariah itu disebut dengan mudorib, dan 30%-nya itu adalah untuk bank, yang dalam ekonomi syariah itu disebut dengan sahibul mal. Maka ketika di bulan kedua saya mendapat keuntungan itu 500.000 contohnya,
Maka kontribusi untuk bank itu kan berbeda Pak katanya. Saya bilang ya jelas lah, karena bulan pertama itu 1 juta, lalu dibagi hasilkan 30-70. Di bulan kedua itu adalah dapat 500, tentu pembagi hasilnya 500 dari 30-70. Jadi lebih fluktuatif dia Pak? Lebih fluktuatif dia. Oke. Nah, kedua, sebenarnya saya sudah menyampaikan dengan rekan-rekan praktisi perbankan syariah, baik itu bank syariah, kemudian koperasi syariah, kemudian ada lagi lembaga yang didirikan oleh ICMI, namanya Baitul Mal wa Tamwil. Saya kebetulan sebelum menyelesaikan program doktor di Malaysia, saya sekretaris ICMI Provinsi Riau. Provinsi Riau. Maka diamanahkan oleh ICMI untuk ke Jakarta, bagaimana membuka lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Itu yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil. Ada 2 garis yang dia lahirkan, garis horizontal dan garis vertikal. Kalau kita bawa ke dalam bahasa agama, ada hablum minallah, ada hablum minan nas begitu. Jadi kontennya ekonomi konvensional itu kan memang dia profit oriented. Kalau dalam konsep ekonomi syariah itu yang ta'awunnya itu kan termarginalkan, begitu dia Dr. Heri. Proses tolong menolong itu Prof yang saya tertarik. Misalnya saya ingin membeli mobil, misalnya gitu kan. Kalau saya beli mobil dengan proses kredit di bank atau lembaga leasing konvensional, maka kan perhitungan kita sebagai apa namanya orang awam, tentu harga mobil itu akan naik. Benar. Sementara nilai mobilnya akan turun. Setiap kayak kita beli mobil sekarang, habis kita jual kan langsung kena harga second kan Prof. Nah, tapi dalam proses kalau jual beli dengan proses kayak gitu dalam konteks syariah itu gimana Prof? Pertama, kita harus memahami dalam teori ekonomi kan ada penyusutan. Nah, itu harus ada penyusutan. Nah, substansinya yang Dr. Heri tanyakan itu adalah bagaimana proses terjadinya transaksi jual beli dalam sistem ekonomi syariah. Nah, kalau kasusnya mobil itu kan tak bisa dibagi hasil kan. Bagi hasil itu ada mudharabah, ada musyarakah, ada muzaroah kalau dalam perkebunan. Maka pihak institusi syariah atau bank syariah ini melakukan, dia memang kalau kita tidak pelajari secara detail dia, orang akan menyebutkan itu tak ada beda Pak, sama aja. Betul. Tapi yang perlu kita pahami adalah kan ada kesepakatan. Kalau dia tak sepakat, contoh kasus Pak Heri sebutkan, mau beli mobil, harga mobil di dialer 300 juta. Lalu dipakai akad murabahah. Jual beli. Jual beli. Kan ditanya, Bapak bersedia enggak dengan harga sekian? Harga berarti si banknya naikin. Ya, dia dinaikkan. Namanya dalam sistem ekonomi syariah itu margin. Kalau dalam konvensional disebut dengan markup. Tapi margin di sini perlu kita pahami adalah pertama itu harus ada kesepakatan Pak. Harus ada kesepakatan. Bila tidak sepakat kedua belah pihak, maka transaksi menjadi batal, tidak bisa. Berarti logiknya bank yang belikan mobil itu, lalu bank jual kepada kita, dapat dia ngambil margin. Itu yang kita kreditkan. Ada 2 yang harus dilakukan. Pertama, bank dengan segala keterbatasannya, dia kan tidak sempat ke dialer. Betul. Lalu dia wakilkan ke kita. Nah, itu disebut dengan wakalah. Lalu berapa harga mobil itu yang kita sebutkan ke bank. Maka bank akan menawarkan bagaimana Dr. Heri harga mobil 300 juta dijual oleh bank itu seharga nih contoh seharga 310 juta. Maka di sana kan yang terjadi dalam kaidah fikihnya dia kan bukan menjual uang loh Pak. Nah, karena tetap jual barang. Dia menjual barang. Sementara konvensional kita dia kan just langsung. Bapak beli mobil sekian itu bunganya sekian. Sementara yang kita tidak. Nah, kalau yang tadi Prof, yang bagi hasil. Kan dalam prinsip saya sih menangkapnya investasi berarti Prof. Dalam prinsip investasi itu kan high risk high return. Ya kan? Nah, Prof tadi bilang kalau kita ada bagi hasil, tentu kan si investornya juga harus siap dengan kondisinya turun. Nah, dalam konteks Islam seperti apa tuh Prof? Dalam konteks ekonomi syariah itu seperti apa teknisnya Prof? Baik, oleh karena itu kita berpesan ya Pak Dr. Heri kepada mudharib, kepada nasabah dalam ekonomi konvensional, ketika melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu memang betul-betul akad harus ditelaah loh, harus dibaca. Nah, kalau di dalam akad itu disebutkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama, berarti bersama dia.
Oke. Bersama. Tapi kalau ada di dalam akad itu, apabila terjadi kerugian ditanggung oleh bank misalnya atau ditanggung oleh mudharib, ini saya benar-benar berpesan kepada mudharib yang berintegrasi dengan bank syariah, akad itu seharusnya dibaca loh dari atas sampai ke bawah. Tapi saya melihat pengalaman kebiasaan kita tanda tangan langsung bro. Tanda tangan langsung. Jadi Pak Eri, saya bergurau nih Pak Eri nih. Kadang-kadang kita dan nengok nampak merah tuh, merah pula mata kita. Jadi selesai dia jadi. Cair tanda tangan langsung. Selesai gitu. Padahal sesungguhnya tidak, karena kan dalam konteksnya aqada, yaqidu begitu. Ini kan harus suka dengan suka. Kalau kita tidak suka, pertama salah satu rukun daripada ekonomi syariah itu kan pertama suka sama suka. Yang kedua ada orang yang akan melakukan transaksi. Nah, yang ketiga ada saksi. Yang ketiga ada produk yang mau ditransaksikan. Yang keempat itu kan harus ada saksi. Jadi saya melihat ya, sekaligus lah saya berterima kasih diminta kita berdiskusi ya, berdiskusi sore ini. Paling tidak kita bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat kita. Dan tadi saya katakan, saya kemarin berpikir Pak Dr. Eri setelah tidak jadi dekan bakal nganggur nih kayaknya. Bakal banyak nganggur. Tapi ternyata tidak. Sibuk sekali rupanya. Sibuk sekali karena kata pengelola lembaga keuangan, dulu kan saya buat begini Dr. Eri. Aduh saya tidak sempat loh. Kebetulan saya punya kesibukan di kampus. Hari ini teman-teman kan tahu di luar. Hari ini you mau buat alasan apa lagi? Itu tadi saya sebut. Saya hampir lupa untuk diingatkan oleh Salmi. Sore ini jadwal saya di belakang tentara tadi apa namanya? Ke Salo Bangkinang. Ke Salo Bangkinang, masyarakat sana ingin mendirikan koperasi syariah. Jadi dia minta kita menjelaskan bagaimana betul kedudukan koperasi syariah ini. Tapi saya sudah pending ya, karena mohon maaf lupa saya Pak jadwalnya, saya bilang. Ini yang perlu kita pahami. Nah, berikutnya itu adalah saya ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat kita. Ekonomi syariah bukan dalam sebatas riba dan tak riba. Sekarang ini itu Prof, yang kami tahu, yang ada di publik itu perbandingan antara riba dan tidak riba. Sehingga akhirnya orang merasa toh juga minjam di bank konvensional ada bunga, toh juga minjam di itu juga ada margin kelebihannya. Benar. Harusnya kan minjam 10 juta ya dikembalikan juga 10 juta. Cuman kan kalau saya pribadi berpikir ya nggak mungkin, kan mereka butuh operasional, ada kantor yang harus dibayar, ada karyawan. Nah itu gimana Prof? Jadi ketika Rasulullah SAW dia melakukan rekrutmen di kota Mekah, ketika itu dia mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. Jadi setelah direkrutmen, ditanya oleh salah satu pegawai ini kepada katakanlah manajer Baitul Mal itu, ini kan syariah, kira-kira begitu. Pak Eri, ini kan syariah begitu. Masa kita mengambil keuntungan? Ya. Kan begitu. Betul. Lalu dijawab oleh manajer, karena setelah terjadi dialog dengan Rasulullah. Dari mana kita memperoleh biaya operasional? Ya. Kalau bukan kita dapat dari keuntungan yang kita lakukan setiap bulan, cuma kan caranya berbeda. Itu satu. Yang kedua, saya ingin meyakinkan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah ya di dalam perbankan syariah itu berbeda Pak dengan konvensional. Betul. Pertama ya samalah dibawa berunding dulu. Bagaimana caranya, sudah tak dapat lagi misalnya, lalu dia tak bisa bayar lagi, menunggak sekian, lalu diakad ulang diakad ulang dengan bagi hasil tidak dihitung. Jadi contohnya begini, kalau misalnya si Pulan dia melakukan pembiayaan itu selama 12 bulan. Ternyata baru terbayar 6 bulan karena kasus COVID-19, misalnya begitu. Nah, lalu di bulan ke-7 dan seterusnya itu kan tertunggak, Pak. Termasuk di dalamnya itu adalah margin. Maka di akad ulang yang dihitung itu hanya pokok pinjaman. Tidak dihitung marginnya lagi. Marginnya tidak dihitung. Itu salah satu. Yang kedua, saya melihat ya, yang mendasar perbedaan antara ekonomi syariah itu dengan ekonomi konvensional. Saya tidak tahulah apa Dr. Heri pernah terlihatkan atau yang lain. Tapi saya mencoba survei loh Pak. Saya tidak pernah melihat rumah-rumah kita, rumah penduduk kita, ketika dia terjadi menunggak tak bisa diselesaikan pembiayaan di bank syariah itu. Kalau saya silap tolong dibenarkan. Itu saya tidak pernah melihat loh Pak. Ditulis di dinding rumah itu, rumah ini dalam pengawasan ini.
Nah, kenapa itu tidak dilakukan oleh bank syariah? Pertama, kita kembali ke konsep Islam, itu kan aib orang. Itu tak bisa kita publish aib orang. Misalnya rumah Pak Eri ditulis. Malu, Bro. Malu dong. Ngeri malunya tuh. Nggak bisa. Oleh karena itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita sedikit cerita proses lelang. Sebenarnya lelang itu kan sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ketika itu tidak bisa terjadi, tidak bisa diselesaikan, maka lelang itu dilakukan, tapi lembaga keuangan syariah meminta nasabah itu sendiri dong, tolonglah jualkan. Iya. Jangan kami yang menjual. Betul. Nah, karena kalau teori konvensional, dia menjual, itu harga pasar juga rusak dibuatnya. Yang seharusnya harga rumah itu adalah 500 juta, karena yang tertunggak itu 250 juta, maka mikirin, memangnya gue boro-boro mikirin lo, yang penting 250 juta. Kembali, ya. Nah, jadi konsep lembaga keuangan syariah itu tidak bisa. Maka pada satu hari itu pernah terjadi tunggakan Baitul Mal itu. Tunggakan Baitul Mal oleh pengelola Baitul Mal, diingatkan oleh sahabat, kalau tak silap saya Umar bin Khattab. Pesan Rasulullah, tidak bisa orang menunggak itu dengan serta-merta itu dilakukan yang namanya pelelangan, yang namanya ini eksekusi, gitu ya? Itu tidak bisa dilakukan. Dalam Islam kan konsepnya wasawirhum bil amri, bermusyawarahlah ketika dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya melihat satu kata kunci yang ingin saya sampaikan, dan sekaligus saya mengajak, mari kita memahami ekonomi syariah itu secara komprehensif. Jangan kita memahami ekonomi syariah itu dalam perspektif yang hanya kulit luar saja, yang tadi saya sebutkan batas riba dan tidak riba. Itu yang bisa kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, menjadi sebuah perbincangan yang seru. Tapi gini, Prof. Ya. Kalau ternyata misalnya nih ya, Prof, ini kita biar mengandai-andai. Ternyata sebuah negara menganut sistem ekonomi syariah gitu. Baik. Dia menganut sistem ekonomi syariah. Apa yang terjadi pada umat di negara tersebut? Pertama, saya melihat ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif dalam rangka untuk perbaikan ekonomi negara. Itu saya melihatnya satu, kenapa? Karena di dalam sistem operasional ekonomi syariah itu kan ada zakat 2,5%. Ya, betul. Ada zakat 2,5%. Artinya adalah sumber pendapatan negara itu bukan saja bersumberkan dari transaksi pinjaman. Itu satu, karena ada dana zakat yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya bagaimana dengan negara, saya berpikirnya begini, kalau sistem ekonomi syariah itu dieksekusi dia dalam sistem bernegara kita, saya tidak ekstrim ya, Pak Eri mengatakan, saya kira cocok. Kenapa demikian? Karena kehadiran ekonomi syariah itu, sekali lagi saya ingatkan, itu tak boleh kita klaim, Pak, bahwa itu hanya boleh dipakai oleh orang Muslim. Tidak. Kebetulan saja produknya berasal dari orang Muslim. Tetapi untuk mengeksekusi dia dalam kehidupan sehari-hari, welcome untuk semua agama. Tergantung bagaimana dia melihatnya. Satu, yang kedua, kenapa saya punya keyakinan negara dengan konsep ekonomi syariah itu, saya tidak mengatakan jauh lebih bagus ya, bukan begitu ya. Karena yang diberikan oleh para pelaku bisnis, oleh pengelola negara misalnya, itu kan dia tidak stagnan, Pak, dia bergerak terus. Kenapa saya katakan dia bergerak terus? Kalau dia bunga bank, dia kan monoton. Dia monoton. Dia lebih terkunci pada sekian persen gitu ya. Saya melihatnya seperti itu ya, dari kacamata perspektif ekonomi syariah. Dalam konteks sosial, Prof. Kalau terjadi misalnya suatu kaum gitu akhirnya menganut sebuah sistem ekonomi sosial, apa yang terjadi pada ekonomi konvensional? Apakah jadinya head to head, Prof? Artinya dia akan rebutan, atau bisa jalan linear bareng berdua, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional? Boleh jadi rebutan, boleh jadi jalan bersama. Contoh, sekarang kita lihat lembaga-lembaga yang berdiri di Indonesia. Sekarang lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia itu kan bukan bank lagi. Leasing itu sebanyak-banyak tidaknya sehari ini. Kemudian bahkan hari ini destinasi wisata syariah itu juga lagi sedang diangkat-angkat hari ini. Artinya adalah tinggal masyarakat mau memilih yang mana.
Itu saja. Saya kebetulan hari ini Pak Dr. Heri lagi sedang menelaah, memahami tentang konsep syariah tourism itu. Pariwisata syariah. Halal tourism. Halal tourism. Karena ya itu tadi saya sebut, ternyata saya banyak kesibukan di luar. Ternyata ada beberapa pemerintah daerah, dia minta kita menjelaskan bagaimana tuh Pak Zul konsep pariwisata syariah itu. Itu sedang kita dalami. Yang akan kita berikan pokok-pokok pikiran itu kepada pemerintah daerah, bagaimana kalau dia ingin menerapkan sistem syariah tourism itu. Saya kira Indonesia dengan seluas ini ya, kita tidak terlalu muluk-muluk lah. Sebahagian kecil saja diterapkan sistem syariah tourism itu bisa terjadi. Saya melihatnya begini, tapi memang ini riset bukan secara tertulis ya. Kita mencoba melakukan dialog. Experience. Nah, ada suatu penasaran bagi saudara-saudara kita Muslim. Dia mendengarkan seperti apa mengeksekusi syariah tourism itu, halal tourism itu. Karena kita memahami halal tourism itu kan pertama ada tempat duduk, ada musola, kan itu yang dipahami, ada masjid. Betul. Kalau itu jadi indikatornya, jadi alat ukurnya, yang konvensional juga dia menyiapkan. Iya kan? Ini kan betul, saya bilang kan keliru ini. Saya bilang sesungguhnya bukan itu yang kita maksudkan. Kalau itu yang kita maksudkan, konvensional juga. Tapi pertama bagaimana dia memperhatikan waktu juga. Waktu sholat. Waktu sholat maksud saya. Yang kedua permainan-permainan yang ada di dalam destinasi wisata syariah itu juga kan harus mengikuti standar operasional prosedural yang sudah ditetapkan. Mungkin saya tidak menggurui Dr. Heri ya, kalau kita pergi ke Putrajaya di Malaysia kan ada masjid. Orang kan ekstrim dong. Nggak boleh itu non muslim masuk ke dalam masjid. Tapi bagaimana supaya dia bisa melepaskan penasaran dia bisa masuk ke dalam itu, kita siapkan busana yang dia tadi pendek-pendek. Ya kita tutup dong dia. Ya bukan berjilbab ya, pakai baju tertutup kepala sampai ke bawah. Tidak ada masalah. Dari aspek keuangan ini kan sumber pendapatan. Nah, cuma ya satu kata kunci saya ingin menyebutkan kepada Dr. Heri, ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Iya, Betul, Prof. Karena semudah membalik telapak anggapan orang akan pertentangan keilmuan akan ribut, Prof. Nah, saya memahaminya begini. Dalam Islam itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya apa? Masuk Islam itu kan secara keseluruhan. Transaksi ekonomi itu adalah bagian daripada ekonomi syariah. Iya kan? Kita menolong orang itu adalah bagian daripada ekonomi syariah. Lalu pertanyaan hari ini adalah, sudahkah kita mengeksekusi syariat Islam itu secara keseluruhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu adalah bentuk muamalah yang di dalamnya itu adalah transaksi ekonomi syariah. Nah, ini yang perlu kita pahami hari ini. Saya mohon maaf ya, bukan ekstrim ya. Terkadang kan kita bicara Islam berapi-api. Betul. Kita bicara Islam berapi-api, kita bicara sholat, kita bicara zakat, kita bicara naik haji. Apakah Islam cukup seperti itu? Bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dihimpit dengan ekonomi dia yang tidak berdaya untuk melakukan kehidupan, maka sistem ekonomi Islam menyelesaikan persoalan ini kan ada dana zakat yang harus kita distribusikan ke sana. Nah, pertanyaan saya adalah, bisakah konvensional menyelesaikan persoalan ini maksud saya? Sejauh sepengetahuan saya nggak bisa. Nah, itu dia. Jadi memang saya terima kasih ya ya kita diskusi ya. Itu yang kita rasakan. Maka saya melihat pertama, yang sulit diterima itu hari ini adalah masyarakat kita di kampung juga. Karena barang ini kan belum familiar. Nah, barang baru, Prof. Barang baru. Apa dia bilang? Saya baru pulang dari Bagan Batu 3 hari yang lalu. Diminta sebagai itu juga. Apa dia bilang? Pak Zul, di zaman orang tua-tua kami dulu, ini sudah diterapkan loh Pak, katanya. Saya pancing dia, Bu, bagaimana Ibu menerapkan? Almarhumah ibu saya itu punya ladang. Kalau orang Rohil sebutnya kan ladang. Kalau bahasa Indonesia sawah ya. Maka dapat padi itu 4 ton, yang mengerjakannya itu bukan ibu saya, ada orang lain.
Lalu saya tanya sama ibu saya, berapa gaji orang bekerja? Tidak ada gaji, tapi kita berbagi hasil. Iya, dibayar pakai padi. Dibayar pakai padi. Saya kira kalau angkatan-angkatannya saya jelas dong. Pak Heri juga mungkin pernah mendengar itu ya. Tapi kalau adik-adik yang masih muda-muda, itu dia tidak tahu. Ya. Itu saya melihat, maka saya menyimpulkan, saya tidak mau publik ya melihat ekonomi syariah itu pada satu sisi saja. Karena ekonomi syariah jangan diinterpretasikan itu hanya sebatas riba dan tidak riba. Agak sedikit lompat, Prof. Mungkin karena memang packaging dari ekonomi syariah yang hari ini yang ada di masyarakat itu bicara soal itu. Riba dan tidak riba. Ribawi lah gitu. Yes. Bahkan yang sering saya dengar tuh dalam beberapa kajian itu, bahkan apabila melakukan riba itu hukuman paling rendahnya adalah seperti berzina dengan ibu sendiri. Akhirnya hanya itu saja yang orang tahu. Sehingga akhirnya orang berpikir bahwa ya udahlah nggak usah, yang penting nggak riba. Ternyata kan banyak yang lain, Prof. Ada prinsip sederhana di bawah ekonomi syariah itu adalah tolong menolong. Gimana, Prof? Dalam konsep ekonomi syariah, yang ditolongnya nggak tahu diri, Prof. Misalnya kita sudah berikan dia pinjaman misalnya, dia nggak ada niat membayar, Prof. Tapi kalau di konvensional kan jelas, ada ini, debt collector, terus fidusia, seterusnya lengkap lah, perangkat hukumnya lengkap. Yang ekonomi syariah gimana, Prof? Begitu dia nggak mau membayar, bandel gitu, gimana, Prof? Ini menarik loh pertanyaan Dokter Heri ini. Saya di setiap turun ke daerah ataupun dalam kota ini menyampaikan materi itu sering ditanyakan. Ini salah satu kekeliruan pemikiran kita, bil khusus umat Islam. Artinya begini, mentang-mentang itu adalah produk syariah, lalu tidak perlu pakai anggunan. Ini kan cara berpikir yang keliru. Ya kan, satu. Lalu mentang-mentang ini produk Islam, punya Islam, ketika terjadi dia menunggak, apa tidak bisa diselesaikan? Ini tak bisa, Pak. Ini cara berpikir kita yang menurut hemat saya, mohon maaf, yang masih keliru loh. Seharusnya karena ini produk Islam, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kan itu seharusnya. Tapi saya tidak mengklaim ya masyarakat kita itu masih ada, Pak. Ini kan produk Islam, Pak. Kenapa harus seperti itu? Saya katakan tidak mungkin dong. Sesuatu yang diberikan dengan seseorang, kita tidak punya pegangan, itu nggak mungkin. Sedangkan dipegang sesuatunya, saya langsung aja lah ada jaminan. Itu pun dia macam-macam. Saya ingin, mohon maaf Pak, saya ingin bercerita sedikit ya pengalaman. Kebetulan Pak Heri, saya mengelola sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang saya sebut dengan Baitul Mal tadi. Itu namanya Baitul Mal wa Tamwil Sakinah. Kalau izin koperasi itu koperasi syariah Sakinah. Itu benar-benar Pak, saya memang betul-betul berniat, berazam bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat, bukan saja dalam dunia akademisi, tapi saya ingin mengangkat masyarakat yang kelas mikro. Itu kita angkat dengan memberikan pembiayaan mulai dari 1 juta Pak, itu sampai 5 juta. Yang kita prioritaskan adalah para ibu-ibu, ini mohon maaf nih ya, yang dia kerjanya tiap hari ngerumpi, Pak. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang dia pergi berbelanja ke kedai harian, itu sampai 3 jam. Lupa masak deh. Lupa masak, yang dibawanya apa? Hanya daun ubi 1 doang. Ikan teri 1/2 on. Habis itu waktunya. Lalu saya berpikir, bagaimana lah ingin memproduktivitaskan ini orang-orang. Itu yang kita lakukan, mulai dari Pak Heri, mohon maaf ini, gerobak, sate, dorong-dorong. Itu kita bina. Dari 23 kalau saya tak silap. Itu yang bisa bertahan hanya 7, Pak. 7. Kenapa? Mental kita tak siap. Nah, sehari 2 hari semangat deh. Semangat, dan dia membayar. Kita buat perjanjian bagi hasil saja. Kalau tak dapat untung tak usah. Ini lillahi ta'ala loh, Pak. Betul. Tak dapat untung tak usah. Udah, besok dia datang. Waduh Pak, hari hujan Pak ini. Ya udahlah, nggak perlu cerita. Saya paham. Nampak saya hujan kok, saya bilang kan. Nggak perlu. Tapi kan dia surut. Karena hari ini dia bermasalah, besok udah nggak mau lagi. 1. Yang kedua, mentalitas masyarakat. Mohon maaf, mentalitas atau mindset itu masih susah merubah. Yang dia sudah berada pada zona aman, yang tidak perlu lagi berpikir secara produktif,
kepada zona yang aman. Salah satu contohnya begini, kalau kita berikan dia pinjaman, lalu dia harus putar otak, ya, ngejar tagihan. Ya. Ini yang saya lihat, Pak. Ditekan dia. Ya. Nah, bagi saya, jujur saya katakan Pak Eri, konsep ekonomi syariah ini, tapi itu tidak boleh juga loh. Kadang orang juga tidak setuju dengan saya, katanya Pak Zul tidak boleh Pak. Bapak jangan bawa diri Bapak itu sama dengan orang. Saya bilang pertanggungjawaban kehidupan ini kan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pegang pun PPKB mobilnya, segerobak dalam rumah kita itu, kalau dia tidak mau bayar, tidak bisa juga, karena persoalan hati. Ini Pak, jadi artinya apa? Saya sudah mencoba itu. Sampai-sampai BMT itu kita bermitra dengan bank. Jadi saya tidak sebutkan banknya. Jadi bank bilang, Pak Zul, pembiayaan ini Pak, karena pembiayaan kebaikan. Jadi kita tidak tetapkan bagi hasil atau berapa, dan tidak tetapkan margin. Ketika nanti pada setiap bulan Bapak dapat BMT dapat untung berapa, itu Bapak harus secara jujur melaporkannya ke kami. Oh, by laporan keuangan? Ya, laporan. Itulah salah satu bentuk bantuan. Saya tidak sebutkan banknya, salah satu bentuk. Karena memang bank menguncurkan itu adalah dana kebajikan. Ternyata ya itu tadi Pak. Jadi kan memang saya menarik pertanyaan Pak Eri, bagaimana Pak menyelesaikan ini? Yeah. Jadi saya melihat pertama mindset ini Pak. Jadi kan saya melihatnya, kita kan sudah susah itu dari zona aman yang seperti tadi. Iya. Susah. Sudah dibantu, bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab. Ya, betul. Nah, padahal cobalah Pak, itu sampai dulu ketika kita belum sibuk di kampus ya, belum jadi dekan, itu saya survei Pak ke pasar-pasar yang mana dia kan jual daun ubi. Iya, jual cabai. Jual ini. Kita tanya saya langsung, Bu, bagaimana jualan Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, untuk tidak memberatkan dia, kita minta tim kolektor kita menjemputnya bayar per hari. Per hari Pak. Menjemput uangnya. Saya kira mau nggak bank berbuat seperti ini? Dia jemput tiap hari itu loh Pak. Berapa kos yang harus dibayar? Harusnya? Jadi kan sempat tim kita bilang, Pak Zul, Bapak apa tidak memikirkan kos yang harus kita keluarkan loh Pak? Saya bilang konsep ekonomi syariah itu tidak profit aja. Ini kan menolong orang. Salah satu cara menolong orang. Tapi cara menolong orang, keuntungan tetap juga harus diperhitungkan. Nggak bisa. Saya bersyukur Pak Eri bisa kita berdialog ini, karena di samping teori ya, saya adalah pelaku mengeksekusi institusi ekonomi syariah itu dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah itu. Sampai hari ini masih eksis dia Pak. Tapi ya itulah, akhirnya ya saya dari kan tidak semua niat baik kita bisa diterima orang ya Pak. Lalu saya bilang sama istri di rumah, kita ini udah umuran loh. Jangan ditambah lagi beban-beban yang seperti ini. Apalagi saya punya pekerjaan tetap, istri punya pekerjaan tetap. Di umur-umur kita macam ini jangan jadi penyakit lah saya bilang. Allah sudah tahu lah tujuan hidup kita. Itu kita stop sekarang Pak. Dia tetap jalan tapi kita coba stop. Ini persoalan yang dihadapi. Menarik pertanyaan Pak Eri. Bagaimana Pak Zul menyelesaikan? Kita harus tetap selesaikan. Makanya tadi kata kuncinya itu adalah ini persoalannya. Terakhir, ekonomi syariah tidak bisa dieksekusi selagi orang tidak jujur. Tak bisa Pak. Karena yang bicara itu ini. Makanya coba Pak Eri perhatikan, boleh di-download juga di Google. Di bank syariah kita, di lembaga keuangan syariah kita di Indonesia, itu rata-rata pakai akad murabahah. Betul Pak. Karena murabahah itu kan margin. Betul Pak. Dia menjualkan produk. Kalau nak dibuat sistem mudharabah, laporan keuangannya, saya mohon maaf nih karena nanti kedengaran yang lain-lain ekstrim kali itu profesor ekonomi syariah katanya kan, dibilangnya pula saya seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Dan dulu Pak Eri saya tambah sedikit sebelum saya dekat, itu laporan keuangan pengusaha kecil itu kita ajarin loh, Bu, membuat laporan keuangan. Coba Pak Eri bilang berapa Pak Jul dapat gaji membuat itu? Nggak ada Pak. Tapi saya memandang adalah pertama kita ingin membantu dia. Jangan angka kemiskinan di negara ini, khususnya di kita, semakin naik. Itu salah satu cara kita. Karena saya beranggapan Pak, pintu rezeki itu ada di mana-mana. Ya mungkin dengan saya membantu mereka
Tapi tadi kan pada satu titik kita kan sudah memberikan dia pembiayaan, ada bagi hasil di sana. Rezeki itu kan berada di semua pintu. Itu Pak Heri, Dr. Heri, sekilas ya tentang ekonomi syariah. Memang kadang-kadang saya agak ini juga melihat memahami masyarakat kita tentang ekonomi syariah ini. Saya minggu lalu baru pulang dari Pahang, diminta sebagai keynote speaker. Itu tentang ekonomi syariah. Diminta sebagai keynote speaker tentang ekonomi syariah. Jadi ternyata Pak Zul kesimpulannya itu Pak, katanya setelah Bapak memaparkan segitu banyak, Bapak menyampaikan 40 menit, lalu terus pertanyaan itu kami menghitung Pak 2 jam 45 menit loh Bapak duduk di sana katanya. Diserang dengan semua pertanyaan. Maka kami menyimpulkan itu adalah kata kuncinya adalah hati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik. Sudah berdiskusi sore ini. Tentu saya berharap pertama ekonomi syariah tetap eksis di lapangan, dan ini tugas kita secara keseluruhan untuk memberikan edukasi. Pencerahan terhadap masyarakat kita. Tapi saya yakin Pak dan percaya secara bertahap ini bisa kita lakukan. Konsepnya sederhana aja. Ya Rasulullah dong. Tak kita hitung berapa ratus tahun. Nah kemudian juga hari ini kesimpulannya itu adalah hari ini ekonomi syariah itu bukan lagi bank, bukan lagi leasing, tapi kan sudah semuanya hari ini Pak. Tadi Pak Eri juga menjelaskan syariah tourism. Yeah. Nah hari ini kemudian juga pemerintah kita juga mendukung hari ini itu tentang wakaf. Oleh karena itu makanya saya menyampaikan ke masyarakat, ekonomi syariah itu bukan bank aja loh Pak, saya bilang. Banyak yang lain. Ini juga wakaf juga kita masih keliru memahaminya. Kalau di kampung saya Pak, wakaf itu hanya 2 Pak, tanah masjid dengan tanah kuburan. Iya, betul. Coba bayangkan, padahal dalam perspektif ekonomi syariah tidak seperti itu. Banyak Pak yang bisa kita lakukan. Jembatan depan rumah Pak Eri menghubungkan dari satu parit ke parit satu putus. Lalu ada orang ingin berwakaf, saya berwakaf untuk membangun jembatan ini. Itu adalah salah satu ekonomi syariah. Saya kira demikian perbincangan kita sore ini. Saya senang sekali. Terima kasih. Bila mana terdapat kekurangan, saya doakan Humas UIR tetap eksis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Kampus, saya kutip satu kalimat dari Prof. Zul. Adalah sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Prof. Zul sudah berusaha sepanjang hidupnya untuk menjadi seorang pendidik, memberikan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya lewat lembaga syariah yang dia kembangkan. Kita doakan beliau sehat terus dan bisa tetap mencerahkan masyarakat sehingga orang tahu bahwa ternyata ekonomi syariah bukan cuma soal riba, banyak hal yang lain. Gitu ya, Prof? Baik. Terima kasih Sobat Kampus. Kita kembali pada konten berikutnya di UIR News. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.